Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam ngarit, salam peternakan, sukses selalu untuk kita semua ya. Dan oke teman-teman, untuk pagi hari ini saya akan membahas tentang tips supaya menghindari kelinci sapihan itu dari mencret. Biasanya itu sangat sering terjadi ya, ketika kita menyapih kelinci ya, anakan kelinci yang usianya kisaran antara 35 sampai 45 hari. Itu kalau misalkan kayak sudah dipisahkan dengan induknya, itu akan sangat rawan sekali terserang mencret. Dan ini akan saya bagikan tipsnya supaya nanti ketika teman-teman menyapih anakan kelinci ya, anakan kelincinya itu tetap aman dan terhindar dari mencret itu tersebut ya. Jadi ini sangat penting menurut saya ya, karena ketika kita sudah tahu penyebab kelinci mencret itu, nanti kita akan bisa mengantisipasinya. Dan oke teman-teman, simak terus ya. Dan oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman itu ingin menyapih anakan kelinci ya. Yang pertama adalah ketika teman-teman ingin menyapih anakan kelinci, sebisa mungkin sapihlah di usia antara 35 hari sampai 45 hari. Jangan sampai teman-teman menyapih anakan kelinci itu di usia ataupun di bawah 35 hari ya, terus usia di atas 45 hari, karena itu nanti akan menjadi kerugian kita tersendiri ya. Ketika kita menyapih anakan di bawah 35 hari, nah anakan biasanya belum terlalu kuat untuk disapih. Akibatnya apa? Akibatnya anakan itu gampang sekali terserang penyakit ya, terserang penyakit. Terus yang paling fatal adalah ketika anakan sudah terserang penyakit terus susah disembuhkan. Terus ketika kita menyapih anakan di usia 45 hari ke atas ya, atau lebih dari 45 hari, itu akan membuang-buang waktu kita dalam beternak. Dan hasilnya apa? Hasilnya ya, dalam perputaran untuk menghasilkan anakan itu akan terhambat ya, karena indukan akan susah sekali untuk birahi ketika anakan disapih terlalu lama. Dan itu tips supaya menyapih anakan kelinci ya. Dan terus apa saja sih ya penyebab kelinci sapihan itu gampang sekali mencret. Dan sebelumnya seperti ini teman-teman, ketika teman-teman menyapih anakan kelinci di usia 35 hari sampai 45 hari ya, upayakan teman-teman itu harus memperhatikan pakannya terlebih dahulu ya, karena pakan itu yang paling berpengaruh ketika kelinci sapihan itu terserang mencret. Nah, kita bisa menyeting pakan yang bagus dan pakan yang sekiranya terhindar dari mencret ya. Jadi apa saja sih pakan-pakan itu ya? Jadi akan saya bahas pertama itu adalah pakan yang bisa menyebabkan kelinci itu mencret ya, supaya nanti teman-teman bisa mengantisipasinya. Yang pertama adalah pakan yang mengandung kadar air cukup tinggi teman-teman ya. Pakan yang mengandung kadar air cukup tinggi itu seperti apa sih ya? Yang pertama adalah seperti rumput atau hijauan segar ya, itu bisa mengakibatkan kelinci mencret, ataupun hijauan yang sudah dilayukan tapi kandungan airnya itu masih termasuknya tinggi ya, karena ada beberapa jenis hijauan yang termasuknya itu kadar airnya cukup tinggi walaupun sudah dilayukan. Dan itu kita harus memperhatikan ya, ketika kita ingin anakan kelinci kita aman ya, sebisa mungkin perhatikan hijauan yang akan kita berikan ya. Jadi sebisa mungkin hijauannya ketika mau dilayukan, layukan sampai benar-benar layu, nah atau bahkan harus dikeringkan dulu. Nah itu pertama hijauan ya teman-teman. Terus yang kedua adalah ampas tahu. Nah kok ampas tahu sih ya, padahal ampas tahu itu bagus untuk kelinci. Nah jadi seperti ini teman-teman, ampas tahu yang kadar airnya termasuknya masih cukup tinggi itu kurang bagus untuk anakan kelinci kita. Kenapa? Karena ketika kita memberikan ampas tahu yang kadar airnya tinggi ya, terus anakan kelinci kita itu memakannya terus menerus ya, bahkan ketika kita memberikan ampas tahu untuk pakan pokok ya, tiap hari diberikan ya, nantinya kotoran kelinci itu lama-kelamaan akan lembek karena kadar air di dalam ampas tahu itu termasuknya tinggi ya. Dan sebisa mungkin ketika teman-teman ingin memberikan pakan ampas tahunya diperas dulu ya, supaya kadar airnya itu serendah mungkin. Nah itu teman-teman. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah pakan dengan kadar serat termasuknya rendah ya, kadar serat yang rendah. Nah jadi seperti apa sih kadar serat yang rendah ya? Jadi ada beberapa jenis pakan yang biasanya ya mengandung kadar serat rendah. Contohnya
seperti ampas singkong, ampas tahu dan lain sebagainya ya. Jadi ketika ingin kadar seratnya tinggi, nah campurkan seperti dedak ataupun bekatul ya, seperti polar juga ya. Jadi ketika kita memberikan pakan itu harus memperhatikan kadar seratnya, karena ketika kadar seratnya rendah biasanya kelinci gampang sekali terserang mencret ya, karena ya mungkin tidak ada yang menjadi pemadat kotoran ya di dalam lambung, mungkin seperti itu teman-teman, karena saya sudah pernah mengalami ketika saya memberikan ampas singkong dan ampas tahu saya campur terus saya berikan tanpa ada bahan yang mengandung serat, ternyata kelincinya itu mudah sekali mencret ya, mudah sekali mencret. Mungkin itu penyebabnya teman-teman. Tapi ketika saya memberikan ampas tahu dan ampas singkong saya campur dan saya campurkan konsentrat dan bekatul ya yang mempunyai kandungan serat, ternyata kelincinya itu terhindar dari mencret. Nah itu teman-teman. Nah ini penjelasan tentang pakan yang bisa membuat kelinci mencret ya. Terus kita lanjut ke pakan yang menghindarkan kelinci itu terserang mencret. Dan oke teman-teman, nah sekarang kita bahas tentang pakan yang bagus untuk kelinci sapihan ya, ataupun pakan yang bisa menghindarkan kelinci terserang mencret. Jadi saya mempunyai anggapan bahwa pakan yang bagus untuk kelinci sapihan adalah pakan yang mengandung kadar air itu rendah ataupun pakan kering. Nah pakan apa saja sih ya? Jadi saya pernah mencoba teman-teman, ada pakan hay ya, rumput hay, terus makan yang kadar airnya adalah seperti hijauan yang dilayukan ya, dilayukan tapi benar-benar layu ya, enggak cuma layuannya itu enggak cuma sehari tapi bisa 2 hari sampai 3 hari ya, tapi itu masih ada kandungan airnya. Terus seperti jagung kering ya, saya haluskan, saya campurkan dengan konsentrat, terus saya campur dengan ampas tahu. Nah jadi pakan-pakan yang mengandung kadar air rendah itu pakan yang paling aman untuk kelinci sapihan. Jadi ketika teman-teman ingin menyapih kelinci ya, sebisa mungkin berikan pakan dengan kadar air rendah ataupun pakan kering ya. Jadi yang biasa saya berikan adalah pakan hay dan ampas tahu fermentasi yang kadar airnya sangat rendah, dan itu termasuknya bagus untuk kelinci sapihan dan bisa menghindarkan kelinci dari mencret. Nah terbukti ketika saya menyapih anakan kelinci ya, anakan kelincinya aman seperti yang ada di depan teman-teman ini ya. Ini alhamdulillah sudah laku 1 pasang ya, ada beberapa sapihan dan ini 2 ekor sudah laku ya. Jadi tinggal 3 ekor ini ya, 1 pejantan dan 2 betina, tapi sudah ada yang booking lagi ya. Dan kebetulan saya cuma menyapih sekitar 3 harian teman-teman ya. 3 hari berarti ini usianya sudah sekitar 48 hari teman-teman ya. Dan ini sudah laku semuanya, tinggal orangnya tuh ambil. Dan pemberian pakan yang saya berikan itu termasuknya aman untuk kelinci teman-teman ya, supaya menghindarkan kelinci dari mencret ya. Saya berikan ampas tahu ya, tapi dengan kadar air yang serendah-rendahnya. Saya campurkan dengan pakan kering seperti konsentrat, jagung giling ya. Itu pakan kering yang bisa menghindarkan juga kelinci dari mencret ya. Saya campurkan dengan ampas tahu. Nah itu akan mengurangi kadar airnya juga. Terus kalau pakan hijauan saya berikan hay ya, bisa dengan odot ataupun dengan hijauan lain seperti pakcong ataupun bahkan daun nangka ya. Biasanya saya berikan daun nangka supaya nanti kotorannya itu tetap padat teman-teman, karena daun nangka terbukti ya, sudah saya sering berikan ke ternak saya. Ketika ternaknya juga mengalami mencret, itu akan cepat sekali menyembuhkan mencret itu, kecuali kalau mencretnya sudah parah. Tapi kalau mencretnya cuma masih dalam tahap gejala ya, makanya masih rakus, terus masih kotorannya sudah mulai lembek, saya berikan daun nangka, nanti kotorannya akan cepat sekali keras lagi teman-teman. Nah itu, jadi sebisa mungkin ketika teman-teman ingin menyapih anakan kelinci, hindari pakan yang mengandung kadar air tinggi dan berikan pakan yang aman untuk ternak kelinci kita ya, seperti pakan kering. Nah pakan kering dengan jenis pakan apapun ya, banyak sekali jenisnya teman-teman ya. Bisa jagung giling ya, bisa konsentrat, drak ataupun bekatul ya,
bisa ampas tahu yang diperas semaksimal mungkin, bisa dengan pakan pelet. Dan kebetulan saya juga mencoba dengan pelet teman-teman. Ini kebetulan ada pelet murah ya, harganya 5.000. Nah ini per kilonya harganya 5.000. Nah ini saya sedang mencoba, tapi untuk saya coba untuk pakan sapihan, cuma untuk sapihan ini supaya nanti tetap aman dalam musim penghujan ya. Ini kalau untuk sapihan termasuknya irit teman-teman ya, 1 kilo bisa sampai mungkin sekitar hampir seminggu teman-teman ya. Kalau untuk sapihan misalkan kayak 5 sampai 7 ekor lah, itu mungkin bisa sampai seminggu, soalnya pemberiannya cuma sedikit gitu. Jadi ini ya penjelasan tentang tips supaya menghindari kelinci sapihan terhindar dari mencret ya. Sebisa mungkin jangan berikan pakan yang mengandung kadar air termasuknya tinggi, dan berikan pakan yang mengandung kadar air rendah, atau bahkan kalau bisa berikan pakan kering ya. Tapi kalau pemberian pakan kering sebisa mungkin berikan air minum supaya nanti kelincinya ada asupan airnya ya, untuk menghindari kelinci dari dehidrasi. Dan mungkin cukup sekian dari saya, semoga bisa membantu teman-teman semua dalam beternak ya. Semoga ternaknya cepat berkembang biak, cepat banyak, dan cepat menghasilkan keuntungan untuk para peternaknya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.